Assalamualaikum, halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau menjelaskan sedikit nih tentang cloud computing. Nah, apa aja ya? Kita simak ya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Ulfiana Dwi Arisma dari Universitas Mercubuana, Jakarta. Di sini aku mau mempresentasikan pengantar cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server dan mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Jenis-jenis cloud computing apa aja sih? Yang pertama ada software as a service. Software as a service ini merupakan layanan cloud computing yang disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya ada Google Docs, Spreadsheet, serta Adobe Creative Cloud. Hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tanpa perlu mengerti data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Melalui software as a service, aplikasi dapat diakses dengan mudah dan tidak perlu menyediakan storage perangkat khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Penyedia layanan juga akan menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi miliknya. Dengan begitu, bisa fokus dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua, ada platform as a service. Platform as a service ini merupakan layanan cloud computing yang hadir dalam bentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi. Contoh penyedia platform as a service ini adalah IBM Bluemix. Pada layanan tersebut, dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya, fitur utama dari platform as a service adalah skalabilitas yang tinggi. Jadi, semakin banyak pengguna aplikasi, penyedia platform as a service akan secara otomatis membantu aplikasi untuk dapat melayani jumlah pengguna tersebut. Yang ketiga, ada infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service ini merupakan penyedia layanan yang memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Dengan menggunakan layanan infrastruktur as a service, tidak perlu membeli perangkat komputer fisik dan juga memikirkan pengelolaannya. Infrastruktur as a service memungkinkan untuk melakukan konfigurasi komputer melalui virtual secara mudah, cepat, dan praktis. Misalnya, jika komputer virtual menampung data lebih dari kapasitas yang tersedia, maka bisa menambahkan RAM atau storage dengan cepat. Nah, di sini ada nih pro dan kontra dari cloud computing. Yang pertama nih ada pro, penyimpanan data yang fleksibel tidak perlu memikirkan kapasitas server yang dibutuhkan untuk beberapa waktu ke depan. Yang kedua, membayar sesuai dengan pemakaian.
Membayar dengan kebutuhan yang ada ini juga bisa menghindari research yang menganggur karena investasi di awal yang berlebihan. Yang ketiga, mudah dalam mengakses data. Karena cloud computing merupakan sebuah teknologi yang berbasis internet, maka selama terhubung dengan internet, data disimpan bisa diakses dari lokasi mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat, kemudahan dalam pemeliharaan data dan device, mengurangi banyak hal dalam kegiatan maintenance. Nah, di sini ada kontranya juga nih. Yang pertama ada tergantung pada koneksi internet. Jika koneksi internet dari provider telekomunikasi itu bermasalah, contohnya putus, down, atau lain-lain, maka bisa dipastikan layanan tidak akan bisa diakses. Karena itu perlu ditanyakan kepada penyedia bagaimana recovery atau backup plan yang mereka miliki jika ada problem seperti itu. Yang kedua, keamanan data tidak terjamin. Dengan cloud computing, data disimpan di pihak penyedia layanan storage ataupun database. Jika data yang hendak disimpan bersifat rahasia, maka bisa jadi data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin memanfaatkan data tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang cloud computing. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih.